Hai Sobat Kampus, kita balik lagi nih di program Viral Kampus. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dilindungi hari-hari baiknya ya. Kembali lagi nih di program Viral Kampus yang udah ditunggu-tunggu. Yang pastinya kita bakalan bahas tentang pembahasan yang menarik nih. Kepo gak sih kita bakalan bahas apa aja hari ini? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas ke pembahasan yang pertama yuk. Pembahasan yang pertama kita bakalan bahas tentang gempa megatrust. Tapi sebelumnya nih kita tanya-tanya dulu kali ya ke Sobat Kampus, apakah mereka tahu tentang gempa megatrust? Saya pernah dengar. Katanya itu teh kayak gempa besar gitu. Itu teh jadi suka beberapa dekade sekali terjadinya dan itu tuh gempa yang cukup besar. Jadi itu bisa memporak-porandakan satu pulau lah. Megatrust itu yang gempa dari Sumatera sampai Filipina itu sempat dengar juga sih, cuman kurang tahu gitu. Pernah dengar sekilas. Ya pernah, di Twitter juga. Gempa yang memiliki kekuatan yang besar, yang dapat dampaknya tuh gede gitu buat sekitarnya. Ya, sama. Kalau untuk gempa megatrust, saya belum pernah ulik-ulik informasinya. Cuman dari namanya saja udah kedengaran bahwa gempanya bakal dahsyat dan bakal menghancurkan banyak rumah orang juga gitu. Belum sih. Kalau dengar sih ya. Gempa megatrust itu merupakan gempa bumi yang berdorongan atau berkekuatan besar. Gerakannya cenderung vertikal yang menyebabkan pengangkatan atau penurunan dasar laut yang tentunya dapat memicu tsunami yang besar dan juga mematikan. Duh, serem banget gak sih Sobat Kampus? Selain itu, diperkirakan besarnya mencapai 8 skala Richter. Kebayang gak sih guncangannya sebesar apa Sobat Kampus? Dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika telah mengeluarkan peringatan soal potensi gempa megatrust ini. Gempa megatrust ini termasuk ke dalam zona seismic gap, yang mana zona sumber gempa potensial tapi belum terjadi gempa besar dalam masa ratusan tahun terakhir. Akan ada kurang lebih 13 titik atau zona yang terdampak di Indonesia. Bandung salah satunya. Bandung akan menjadi daerah terdampak dari gempa megatrust ini loh Sobat Kampus. Kebayang gak sih ngerinya kayak gimana? Maka dari itu Sobat Kampus harus mempersiapkan diri nih, karena kita gak akan pernah tahu gempa megatrust akan terjadi pada hari apa dan tanggal berapa. Waktu itu di Bandung, cuman emang gempanya termasuk gempa kecil sih, soalnya kan emang Bandung jarang ada gempa juga. Kalau gempa sih saya pernah ke tempat yang luas aja sih. Kalau waktu SMK dulu. Belum pernah sih kalau saya. Saya pernah ngalamin gempa waktu itu lagi nonton di bioskop dan itu panik satu studio, udah langsung pada keluar. Kalau pengalaman gempa sih kurang banyak ya, meskipun harapannya tidak. Saya lahir di Batam, jadi di sana jarang ada gempa. Semenjak pindah ke Bandung, saya juga pernah ngerasain gempa baru 2 kali. Cuman masih dalam skala kecil, yaitu rumah itu bergoyang. Tapi efek dari goyang itu lumayan ngebuat kepala saya pusing ya, karena baru ngerasain pertama kali gitu. Pengalaman gempa belum pernah ngerasain sih. Kayaknya selama ada gempa tuh aku tuh mungkin lagi di jalan atau lagi tidur, jadi kayak nggak pernah ngerasain kayak tiba-tiba panik gempa gitu, belum pernah ngerasain sih. Kalau pengalaman gempa sih pernah sih ada ya. Itu waktu di rumah itu ya saya mah cuman ya dari rumah ya keluar aja gitu kan. Yang pasti mah karena saya Islam lebih banyak berdoa. Terus udah lebih banyak berdoa, lebih banyak siapin makanan kayak kaleng atau makanan instan yang lebih bertahan lama. Kalau bisa udah siapin kayak
nyimpen barang-barang penting tuh di berangkas satu tempat. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan terjadi, barang-barang yang penting bisa langsung diambil gitu. Paling yang dipersiapkan cuman diri aja sih sama berdoa sih. Persiapan data-data penting sih. Persiapan tas siaga seperti data-data, pakaian, obat-obatan, kayak gitu sih. Itu yang perlu disiapkan. Kalau untuk persiapan sih, ya saya sih nggak punya banyak persiapan. Dari rumah saja belum didesain jadi tahan gempa seperti di Jepang. Jadi harapan satu-satunya adalah mencari tempat yang kosong, yang tidak ada bangunan, sehingga tidak dapat tertimpa bangunan atau robohan yang jatuh gitu, supaya nggak ada yang terluka gitu, keluarga juga. Kalau untuk aku sendiri sih ya siapin seperti pakaian sih, takutnya kan kayak tiba-tiba gempa nggak ada pakaian kan, terus itu tuh disiapin tas darurat gitu, kayak pakaian isinya obat-obatan gitu, kayak terus kayak perseratan terus disiapin sih, itu penting banget karena takutnya nanti setelah gempa itu berlangsung tuh itu tuh berguna banget sih gitu. Kalau soal gempa, ya mungkin saya persiapannya kalau lagi di rumah ya mungkin keluar gitu ya, cari tempat aman lah gitu kan. Yang pertama, Sobat Kampus mesti menyiapkan tas siaga belanja. Menyiapkan tas siaga belanja menjadi hal yang tepat untuk dilakukan sekarang juga. Setidaknya, perlengkapan darurat seperti obat-obatan, air minum bersih, setelan baju untuk 3 hari ke depan, makanan dan juga minuman, dan juga surat-surat penting. Setelah semua dirasa lengkap, jangan lupa untuk menyimpannya di dekat pintu rumah ya Sobat Kampus, agar nantinya jika sewaktu-waktu gempa terjadi, kalian bisa langsung mengambil tas siaga bencana tersebut. Yang kedua, siapkan jalur evakuasi di rumah sendiri. Rumah menjadi tempat yang sangat nyaman ditinggali, tetapi Sobat Kampus juga harus peka nih sama jalur evakuasi. Di rumah kan gak cuma satu pintu aja ya pastinya, belum lagi yang punya banyak jalur atau lorong di rumahnya. Akan sangat membingungkan jika nanti gempa megatrust ini datang. Maka dari itu, aku saranin untuk Sobat Kampus buat jalur evakuasi sendiri di rumahnya, agar mama, papa, dan juga keluarga dapat lebih cepat keluar dan menghindari reruntuhan jika nantinya terjadi nih. Caranya, coba Sobat Kampus telusuri sebenarnya jalur mana nih yang mudah dan cepat untuk keluar. Beri tanda atau beritahu mama, papa, dan juga keluarga pastinya agar sepakat untuk penetapan jalur evakuasi yang telah ditentukan. Nah, itu tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan sekarang juga buat kamu ya Sobat Kampus. Jangan lupa nih untuk lakukan langkah-langkah tersebut sekarang juga ya. Karena itulah langkah-langkah yang setidaknya dapat membantu kita nantinya saat gempa megatrust terjadi. Seperti tas siaga bencana yang dapat membantu kita jika kita sudah tidak dapat kembali lagi ke rumah. Jangan lupa juga nih untuk ajak teman juga keluarga untuk dapat sama-sama menyiapkan langkah-langkah tadi ya Sobat Kampus. Oke Sobat Kampus, setelah satu ini masih ada nih pembahasan lainnya yang mau kita bahas loh. Maka dari itu tetap di Viral Kampus.